Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Video ini tuh sebenarnya udah lama banget pengen saya buat guys, tetapi kelupaan terus gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan denda yang 200% itu? Yang denda sampai 2 kali lipat yang sampai ditakut-takutin terus gitu. Apa sih yang dimaksud dengan 200% itu gitu ya? Udah lama banget saya pengen bikin video untuk itu gitu. Yang mana sebenarnya ya setelah kita analisa lebih lanjut ya, boleh dibilang udah nggak ada tuh, udah nggak ada yang namanya denda 200% gitu loh. Nanti gua akan sampaikan argumennya ya guys. Oke, dan seperti biasa ya, gua perlu disclaimer dahulu guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% gitu ya. Dan ini bukanlah kajian akademis sama sekali guys. Ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai peraturan yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya ya apabila ada kesalahan gitu guys. Dan walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, gitu guys. Anda semua, teman-teman semua yang tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena kita semua kan masing-masing punya kasus yang berbeda-beda, gitu guys. Oke? Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda atau AR Anda masing-masing apabila Anda mau bertanya lebih lanjut nih, lebih spesifik tentang pajak, gitu. Oke, Awan akan tersedia gratis setiap hari Senin, guys, secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart. Oke, hari Senin jam 8 malam. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya bisa hubungi ke www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke. Nah, sekarang gua akan masuk ke ini ke screen recorder di sini. eh Gua akan masuk di sini. Oke, screen recording. Ini kita akan bertanya, membacakan pertanyaan di websitenya pajak.go.id /PPS. Oke. Jadi ada banyak pertanyaan nih yang sudah ditanyakan oleh orang dan dijawab secara resmi di websitenya DJP, gitu guys. Nah, gua hari ini akan membahas mengenai dua pertanyaan pertama, yang terakhir. Jadi ada frequently asked question yang update 18 Maret 2022. Oke, saya akan membahas dua pertanyaan. Yang pertama dan kedua. Oke. Yang pertama nih ya, dia ngomong begini. Bagi WP yang sudah dapat suket PPS tapi ternyata akhirnya dibatalkan oleh DJP. Oke, dibatalkan oleh DJP. Apakah konsekuensinya DJP bisa langsung mengenakan sanksi PP 23 PP 36 /2017 maksudnya tahun 2017 dan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA atas harta yang diisikan di SPPH. Oke. Nah, dijawabnya gini. Dalam hal pembatalan suket PPS dilakukan setelah PPS berakhir. Jadi setelah 30 Juni tiba-tiba PPS lu dibatalkan dengan berbagai alasan, oke. Maka DJP dapat mengenakan tarif PP 36 tahun 2017 dengan menerbitkan surat SP2. Oke, jadi PP 36 tahun 2017 ini bisa dilaksanakan dengan cara dilakukan SP2. Oke. Namun demikian, dalam hal DJP belum menerbitkan SP2, WP ini masih boleh mengungkapkan secara mandiri untuk harta yang belum dan atau kurang diungkapkan tersebut dalam pengungkapan aset sukarela dengan tarif pas final. Oke, pas final guys. Nah, di sini saya melihat ada beberapa kejanggalan ya. Kejanggalan pertama adalah SP2 untuk PPS K1 yang dibatalkan sudah tidak bisa. Jadi kalau ada K1, PPS kebijakan 1 dibatalkan, ini tidak bisa lagi diterbitkan SP2. Kenapa? Karena sudah lewatin 5 tahun. Oke, sudah lewatin 5 tahun, jadi nggak bisa lagi terbit SP2. Pemeriksaan itu udah nggak usah terbit. Nah, itu satu. Yang kedua adalah untuk PPS K2, kebijakan 2 yang dibatalkan, kemudian disuruh ikut pas final, lah lebih murah pas final daripada PPS. Kan PPS dia bayar 14%. Terus kalau dia ikutkan pas final cuma 12,5%. Justru lebih murah pas final. Kalau gitu ngapain dibatalin? Udah capek-capek ngebatalin, uang PPS mesti dibalikin, malah dapat tarif lebih murah. Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi akan sangat aneh dan sangat tidak mungkin terjadi pembatalan PPS Anda, guys. PPS 1 dibatalkan akibatnya adalah tidak bisa diperiksa karena sudah lewatin 5 tahun. PPS 2 kalau dibatalkan malah dapat tarif yang lebih murah karena dia ikut ke pas final. Jadi nggak mungkin dibatalkan. Gitu. Ngapain dibatalkan kalau negara yang rugi gitu kan. Yang ketiga, nah yang jadi masalah adalah gimana kalau harta PPS K1 K2 ini sudah dia investasikan. Kan kalau dia pilih investasi,
dia sudah bisa investasikan dari sekarang toh. Dia sudah investasikan, dia sudah taruh di SBN dan sudah dikunci selama 5 tahun. Oke, dikunci selama 5 tahun, di bank kan dikunci nih di SBN. Nah, terus kemudian PPS dibatalkan. Lah bagaimana dengan SBN-nya? Kan SBN tuh nggak bisa dibatalkan tiba-tiba dia dong. Anda taruh SBN harus nunggu jatuh tempo baru bisa dibatalkan. Lah bagaimana sekarang kejadiannya kalau suketnya dibatalkan, bagaimana SBN yang dia sudah beli, yang sudah ditahan selama 5 tahun itu? Nah, gitu kan. Jadi pembatalan PPS akan menjadi sebuah lelucon yang tidak lucu sama sekali gitu. Akan jadi kacau balau gitu guys. Jadi percaya sama gua meyakini tidak akan mungkin terjadi pembatalan. Akan jadi serba salah, akan jadi serba aneh, akan menjadi bumerang bagi DJP itu sendiri gitu loh. Nggak ada manfaat sama sekali membatalkan PPS, justru negara rugi gitu. Gitu guys. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang masih takut mengenai pembatalan PPS ya, tidak mungkin dibatalkan. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini yang mengenai sanksi 200%. Mengapa wajib pajak yang ikut TA dapat dikenakan sanksi 200% lagi apabila ditemukan data baru dalam jangka waktu yang tidak terbatas? Sedangkan yang tidak ikut TA diberi sanksi apabila ditemukan data baru dalam jangka waktu 3 tahun sejak Undang-Undang TA. Jadi maksudnya gini, kalau lu ikut TA, oke, kemudian ada harta yang lu sembunyikan, maka lu kena 200% tanpa ada batas waktu. Kapanpun ditemukannya, lu akan kena 200%. Oke, kalau lu peserta TA. Tapi kalau lu bukan peserta TA, lu hanya dikenai sanksi kalau harta itu ditemukan dalam 3 tahun setelah Undang-Undang TA berlaku. Artinya sampai 30 Juni 2019. Setelah 30 Juni 2019 sudah nggak berlaku gitu, malahan bebas gitu. Itu maksudnya. Nah, dia jawab gini, pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada WP untuk penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Dengan cara apa? Mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Oke. Ada fasilitas pengampunan pajak yang diberikan oleh DJP sampai dengan tahun pajak terakhir. Oke. WPTA, artinya orang yang sudah ikut TA, diikat oleh pasal 18 ayat 1 Undang-Undang TA. Oke, dia diikat oleh pasal 18 ayat 1, di mana apabila harta tersebut belum atau kurang diungkap, maka DJP dapat mengenakan PP 36 tahun 2017 tanpa mengenal batas daluarsa. Artinya kapanpun ditemukan, maka itu akan kena. Kenapa? Karena berlaku Undang-Undang TA gitu ya. Jadi ini tidak KUP nih, ini nggak ada ngomong kadaluarsa nih, karena berlaku Undang-Undang TA. Oke. Nah, namun WPTA masih dapat mengikuti pas final katanya selama belum ditemukan dan atau informasi DJP atau telah diterbitkan SP2 PP 36 gitu. Jadi kalau ditemukan dan diperiksa SP2 maka berlaku PP 36. Kalau belum ditemukan tapi lu dengan niat baik melaporkan maka berlaku pas final gitu. Oke. Nah, sekarang gua akan kasih simulasi supaya lebih mudah dimengerti guys. Simulasi di Excel. Oke, jadi ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Jika kondisi ini tercapai, maka berlakunya ini. Nah, jika berlakunya ini, maka pajaknya ini. Oke, tapi jika ini terjadi, maka ini akan terjadi. Kemudian ini solusinya ini. Oke, kita bahas yang pertama. Kalau orang sudah ikut TA 2015, oke, ada harta yang belum dilaporkan. Ditemukan ya tanpa batas waktu ya, nggak ada batas waktunya, maka berlaku Undang-Undang TA pasal 18 ayat 1 dan ayat 3. Oke. Harta itu dianggap penghasilan pada tahun dia ditemukan. Pajaknya berapa? Pajaknya 30% plus dalam kurung 200% kalikan yang 30% itu. Alias total itu 90%. Nah, inilah yang dimaksud dengan 200% guys. Oke. Jadi bukannya lu ditemukan harta kemudian dikalikan 2 kali lipat, bukan. Kalau lu ditemukan harta, kena dulu 30%, barulah 30% ini dikenakan lagi 200%. Artinya 30 plus 60, artinya 90% gitu guys. Lumayan, masih ada sisa 10% buat bawa pulang ke rumah. Nah, peraturan ini diubah di PP 36 tahun 2017 guys. Oke, bukan diubah ya, cuman tarifnya aja diubah. Tarifnya dipermudah gitu menjadi kalau WP badan 25%, kalau WPOP itu 30%, kalau WPOP khusus 12,5%. Yang sering dipakai itu yang 12,5%. Oke, nah, tapi jika dia diungkapkan sebelum SP2, artinya
artinya belum diperiksa dan belum ditemukan lu dengan niat baik melaporkan, maka berlaku pas final. Pas finalnya sama tarifnya nih 25, 30 dan 12,5. Jadi pas final dan PP 36 tahun 2017, sepengetahuan gua dan setelah gua baca itu sama persis. Gitu guys, sama persis. Cuman PP 36 itu melalui pemeriksaan, sedangkan pas final itu Anda mengungkapkan sukarela. Gitu. Nah, dalam kasus ini kalau lu nggak mau kena ini semua, solusinya apa? Solusi paling gampang, ikutlah PPSK 1. Beres semuanya. Gitu guys. Oke? Jadi sudah ikut TA, ada harta yang belum dilapor, solusi terakhir adalah PPSK 1. Kalau nggak K1 nanti malah jadi masalah kena PP 36 maupun kena pas final. Gitu guys. Oke, paham ya? Sekarang ada dua kondisi orang yang tidak ikut TA. Oke, orang yang tidak ikut TA nih ya. Orang tidak ikut TA, kemudian ada harta yang belum dia laporkan, jika ditemukan dalam 3 tahun, 3 tahun ini adalah maksimal 30 Juni 2019, maka berlaku Undang-Undang TA pasal 18 ayat 2 dan ayat 4. Artinya apa? Di pasal 18 itu dikatakan kembali ke KUP. Untuk orang ini, kembali ke KUP. Pajaknya berapa? Yaitu progresif yang biasa, yang 30%. Oke? Ini yang gue baca dan gue pahami ya guys. Kalau teman-teman memahami dengan berbeda, boleh di komentar. Oke? Nah, tapi jika dia diungkapkan sebelum terjadi SP2, berlaku pas final. Oke? Prinsipnya sama nih, berlaku pas final. Gitu. Nah, solusinya apa buat yang seperti ini? Solusinya adalah, dia itu sebenarnya sudah kadaluarsa SP2 guys. Jadi, tahun 2015 ke bawah sudah tidak bisa SP2, artinya sudah kadaluarsa SP2. Tetapi DJP memberikan kebijaksanaan, boleh ke PPSK 1. Oke, jadi solusinya adalah K1. Gitu guys. Tapi sesungguhnya dia sudah kadaluarsa SP2. Dan dia sudah tidak bisa pakai pas final juga. Gitu. Tapi boleh ke PPSK 1, sudah ditegaskan oleh DJP. Gitu. Oke. Nah, kondisi yang terakhir, orang tidak ikut TA nih 2015. Ada harta yang belum dia laporkan. Oke. Harta ini ditemukannya setelah 3 tahun. Kan tadi sebelum 3 tahun. Sekarang setelah 3 tahun. Untuk yang kasus ini sama sekali tidak disebut di Undang-Undang TA. Oke. Di Undang-Undang TA tidak menyebutkan apa yang terjadi kalau ditemukan setelah 3 tahun. Artinya apa? Artinya ini keluar dari Undang-Undang TA. Artinya apa? Kembali ke KUP. Sesimpel itu guys. Oke. Kembali ke KUP. Artinya apa? Pajaknya adalah pajak progresif biasa yang 30% dan ada masa kadaluarsa 5 tahunnya. Gitu. Tapi jika diungkapkan sebelum terjadi SP2, berlaku pas final. Nah, sedangkan solusinya apa? Sama. Sudah kadaluarsa juga SP2-nya guys. Oke. Sudah kadaluarsa tidak bisa SP2. Nah, solusinya apa dong? Nah, solusinya DJP memberikan kebijaksanaan. Anda boleh ikut PPSK 1. Gitu guys. Walaupun Anda tidak ikut TA 2015. DJP sudah tegaskan di mana-mana, sudah berkali-kali menegaskan di mana-mana, di berita, di website, di mana-mana deh udah disebar gitu beritanya gitu. Dan ini adalah berita yang bagus gitu loh, daripada lu mengalami ketidakpastian hukum, mending lu ikutkan PPSK 1. Beres. Gitu guys. Oke. Jadi intinya yang denda yang 200% udah nggak ada. Oke, denda 200% udah nggak ada karena sudah diganti di PP 36 menjadi 25%, 30%, 12,5%. Gitu. Jadi nggak usah ada khawatir lagi mengenai 200%. Gitu guys. Cuman itu aja sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan ya. Mengenai 2 pertanyaan ini, mungkin lain kali kita akan bahas mengenai pertanyaan yang berikutnya lagi gitu ya. Oke, itu aja guys untuk hari ini ya. Jika teman-teman mau tanya jawab secara langsung, Awan akan tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan by the way, hari Kamis tanggal 12 Mei, hari ini, hari Kamis tanggal 12 Mei, jam 8 malam saya akan live Instagram dengan seorang praktisi pajak yang sangat berpengalaman 27 tahun pengalaman di pajak guys. Teman-teman boleh join di live Instagram nanti. Oke. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi ke www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.